الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat mempelajari ilmu agama. Ini adalah termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena dengan mempelajari ilmu agama, jalan untuk masuk ke dalam surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Kenapa jemaah sekalian orang yang belajar ilmu agama dimudahkan oleh Allah masuk surga? Karena dengan mempelajari ilmu agama dia mengetahui mana yang benar, mana yang hak untuk dia amalkan, dan juga mengetahui mana yang salah, mana yang buruk untuk dia tinggalkan. Jadi ini dua hal, kedua-duanya harus kita ketahui. Yang benar, yang hak untuk kita amalkan. Tapi ini saja belum cukup. Harus disertai yang kedua, yang batil, yang mungkar. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mempelajari yang kedua, yang batil, yang mungkar. Bahkan kemungkaran terbesar, yaitu perbuatan dosa kesyirikan, dosa syirik. Ini sangat penting bagi kita. Karena kalau kita tidak mengetahui kesyirikan, kita akan terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Atau orang melakukannya di depan kita tanpa kita ingkari. Jadi, orang yang tidak mengetahui perbuatan dosa, maka dia akan terjerumus di dalam satu dari dua kemungkaran. Yang pertama, dia ikut melakukan dosa itu. Yang kedua, dia tidak mengingkarinya. Kalaupun dia tidak ikut melakukannya, tapi dia tidak mengingkarinya, maka itu juga termasuk perbuatan yang mungkar. Maka dari itu, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi."
dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Karena aku takut terjerumus di dalam keburukan tersebut. Jadi, ini pentingnya kita mengenal perbuatan dosa atau yang mungkar atau yang batil agar kita menjauhinya atau mewaspadainya, dan juga agar kita menjaga keluarga kita jangan sampai mereka terjerumus di dalam perbuatan dosa tersebut. Terlebih lagi dosa terbesar yaitu syirik. Jemaah sekalian, apa bahaya dosa syirik? Minimalnya ada 5 bahaya terbesar perbuatan dosa syirik. Yang pertama, dosa syirik tidak terampunkan. Tidak terampunkan. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi, ada orang peminum khamar, suka berjudi, dan dosa-dosa besar yang lainnya, termasuk juga riba. Riba dosa besar. Tetapi apabila dia mati sebelum bertobat, masih ada harapan dia diampuni oleh Allah. Riba dosa besar, khamar dosa besar, judi dosa besar. Sampai mati orangnya tidak taubat, Allah masih mungkin mengampuninya. Adapun dosa syirik tidak terampunkan. Kalau sampai mati tidak bertobat, maka kita pun tahu dosa syirik sangat berbahaya. Begitu pula dosa-dosa selain syirik itu mungkin terhapuskan tanpa bertobat dengan sebab lain. Contohnya apa? Amal soleh yang kita lakukan bisa menutupi dosa-dosa kita. Tapi dosa syirik tidak akan bisa menutupi. Tidak akan bisa ditutupi dengan amal soleh. Dosa selain syirik bisa diampunkan Allah dengan kita memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Begitu pula musibah. Musibah yang menimpa seorang muslim bisa menjadi penghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah ampunkan dosa-dosanya walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Makanya dulu para ulama salaf ketika ditimpa musibah bersyukur. Bukan lagi bersabar, tapi malah bersyukur. Kena musibah, syukur. Karena tahu musibah itu penghapus dosa. Tetapi tidak bisa menghapus dosa syirik. Bagaimana menghapus dosa syirik? Hanya dengan bertobat. Kalau orangnya tidak tobat sampai mati, tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Ini yang pertama. Dosa syirik tidak terampunkan. Yang kedua, dosa syirik menghapuskan seluruh amalan. Jadi, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau berbuat dosa syirik. Terhapus seluruh amalan kita. Walaupun ada orang beribadah sudah 30 tahun, lalu dia berbuat dosa syirik, terhapus amalan 30 tahun.
Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Ini bahaya yang kedua. Yang ketiga, bahaya syirik yang ketiga. Dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Dan ini bahaya yang paling besar. Perbuatan dosa syirik membuat pelakunya kekal di neraka. Seburuk-buruknya seorang muslim yang melakukan dosa yang paling besar, asalkan itu bukan dosa syirik, kemudian dia masuk ke dalam neraka, masih ada harapan dia keluar dari neraka. Tetapi orang yang berbuat dosa syirik sampai mati dia nggak bertobat, maka dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Di antaranya Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi mereka pasti masuk neraka, kekal di dalam neraka, dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak pula ada yang bisa memberi syafaat. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang berbuat dosa syirik menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, dan menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Berasal dari dua golongan. Yang pertama, min ahlil kitab, golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, golongan yang kedua orang-orang musyrik. Orang-orang yang berbuat dosa syirik. Fi nari jahannama khalidina fiha, maka mereka kekal di dalamnya. Tempat mereka di neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi ini bahaya dosa syirik, membatalkan Islam, menyebabkan pelakunya menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, dan menjadikan dia termasuk orang yang paling hina, makhluk yang paling hina. Iya. Dan konsekuensinya, kalau menjadi kafir, maka pernikahannya putus dengan muslimah. Kalau dia laki-laki, atau sebaliknya, dia muslimah, kemudian melakukan dosa syirik, Islamnya batal, pernikahannya pun putus dengan suaminya. Kalau dia mati, tidak boleh kita solatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh kita mandikan, tidak boleh kita kafani. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, ruh orang musyrik itu ditolak di langit, tidak boleh naik. Sebagaimana insya Allah akan kita pelajari nanti malam tentang perjalanan ruh. Ruh manusia dibawa oleh malaikat. Ketika berpisah dengan jasadnya, dibawa oleh malaikat untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi ruhnya orang kafir
orang musyrik tidak bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan tidak bisa naik ke langit. Tertutup pintu langit, dia nggak boleh masuk. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Dia dilempar, kembalikan ke muka bumi. Dengan cara dilempar dari atas, dari langit yang pertama, dilempar ke bumi untuk bersatu kembali dengan jasadnya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, lalu diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Jemaah sekalian, ayat ini memiliki dua penafsiran, dua makna. Makna yang pertama, dia betul-betul dilempar dari langit. Dilempar oleh malaikat. Ruhnya dilempar dari langit untuk dikembalikan ke jasadnya di bumi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, artinya dia jauh dari kebenaran. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang jauh dari kebenaran. Kemudian disambar oleh setan. Artinya setan menyesatkan dia sampai sangat jauh. Jadi, orang yang berbuat dosa syirik itu adalah orang yang telah dikuasai oleh setan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kemerdekaan yang hakiki, kebebasan yang sebenarnya ketika seorang hamba menyembah hanya kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Apabila hamba itu tidak menyembah kepada Allah yang satu saja, maka sebenarnya dia dalam genggaman setan. Belenggu setan, penjara setan. Jadi, ini makna ayat surat Al-Hajj ayat ke-31. Baik. Inilah jemaah sekalian, 5 bahaya dosa syirik. Maka kita pun tahu dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Ya. Lalu apa makna dosa syirik? Syirik itu secara bahasa artinya mempersekutukan atau menduakan. Ya, satu dijadikan dua, itu namanya syirik. Atau seterusnya, 3, 4, dan seterusnya. Itu namanya syirik. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, syirik itu maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa yang khusus milik Allah itu? Ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Saya ulangi. Syirik itu maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan selain Allah semuanya adalah makhluk. Yang berwujud itu hanya ada 2. Allah dan makhluk. Tidak ada yang ketiga. Hanya adalah Allah dan makhluk. Sebagaimana di dalam kitab Thalathatul Usul, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa ma siwallahi alam, wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam.
dan aku termasuk alam. Alam itu artinya makhluk. Alam itu bahasa Arabnya dari kata alamun, artinya tanda. Oleh karena itu bendera negara juga disebut alam. Karena bendera negara adalah tanda negara tersebut. Makhluk juga disebut alam. Al-alamin, kenapa? Karena makhluk adalah tanda adanya Sang Pencipta. Jadi, syirik itu menyamakan makhluk dengan Allah. Fima huwa min khasaisillahi. Dalam perkara yang khusus bagi Allah. Yang khusus bagi Allah itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. InsyaAllah ta'ala kita akan contohkan syirik dalam 3 permasalahan ini. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik di dalam al-asma was sifat. Ya. Mari jamaah sekalian, kita pelajari 25 dosa syirik. Dan ini bukan pembatasan. Dosa syirik itu banyak, lebih banyak daripada ini. Tapi 25 ini yang paling banyak terjadi. Yang paling banyak terjadi adalah 25 ini. Baik. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Ibadah milik khusus Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha. Apa artinya an-nafyu? Artinya kita ingkari. Kita salahkan semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Kita katakan mereka salah, tidak benar. Atau mereka kafir, musyrik. Itu arti la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah. Yaitu kita tetapkan iman kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 rukun la ilaha illallah. Menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, membenarkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti la ilaha illallah. Maka siapa yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat dosa syirik. Karena ibadah milik khusus Allah. Dan doa termasuk sebesar-besarnya ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat dosa syirik. Di surat Yunus ayat 106, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jelas Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah. Dan Allah mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah termasuk orang zalim. Maksud orang zalim di sini adalah orang musyrik. Karena dosa syirik adalah kezaliman yang terbesar. Sebagaimana kata Luqman, Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang besar.
Kemudian dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jelas. Nabi Muhammad SAW menegaskan doa itu adalah ibadah. Maka siapa berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat dosa syirik. Kemudian Nabi SAW membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Ini janji Allah. Setiap orang yang berdoa akan dikabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku. Maksudnya tidak berdoa kepadaku. Jadi Allah namakan doa itu ibadah. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina apabila tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis ini jelas doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat dosa syirik. Contohnya, orang yang berdoa kepada para wali yang sudah wafat, yang mendatangi kuburan-kuburan keramat, memohon kepada para wali, atau kepada siapapun selain Allah, maka ini termasuk dosa syirik. Baik. Tetapi ulama menjelaskan, doa itu ada dua macam. Doaul ibadah dan doaul masalah. Jadi dalam syariat, doa itu ada dua bentuk. Yang pertama, doaul ibadah. Maknanya adalah, semua amal ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu hakikatnya doa. Karena kita melakukannya demi mendapatkan keridhaan Allah, rahmatnya dan ampunannya. Ini yang pertama. Maka yang pertama ini, ketika dipersembahkan kepada selain Allah, itu langsung dihukumi syirik besar. Baik. Kemudian yang kedua, doa permohonan. Ada yang kita mintakan. Apakah itu suatu kemanfaatan? Atau agar dilindungi dari kemudaratan. Maka jemaah sekalian, doa seperti ini, permintaan kepada seseorang atau kepada makhluk, itu menjadi syirik apabila makhluk tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, permohonan tersebut mampu dia kabulkan. Bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Apa contohnya? Hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Minta dikaruniakan seorang anak. Siapa yang bisa memberi seorang anak? Hanya Allah. Kalau ini dimintakan kepada makhluk, maka itu permintaan yang syirik. Minta dilindungi dari gangguan setan. Minta diturunkan hujan. Minta hujan ditahan. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Memintanya kepada makhluk adalah syirik. Jadi kalau kita minta uang kepada makhluk, syirik bukan? Bukan. Bukan syirik. Karena dia mampu mengabulkan. Kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu syirik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orangnya masih hidup. Meminta kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Yang ketiga, orangnya hadir. Hadir itu maknanya, kita bisa berkomunikasi dengannya secara wajar. Kalau tidak hadir itu, misalkan dia entah ada di mana, kita di sini, lalu kita memohon kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar. Apalagi dia tidak hadir dan sudah wafat pula. Contohnya, ada orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Orangnya dikubur di mana? Di Arab. Yang berdoa ada di sini.
orangnya sudah wafat dan juga tidak hadir, maka itu adalah syirik. Dan juga di situ terdapat syirik yang lain, yaitu menyamakan makhluk tersebut dengan Allah dalam rububiyah. Karena kalau dia nggak hadir, berarti dia maha mendengar. As-Sami'. As-Sami' hanya Allah yang maha mendengar. Kalau orangnya berdoa di sini, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di Arab, berarti dia menyamakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah dalam nama dan sifat Allah As-Sami' yang maha mendengar. Jadi itu kesyirikan yang lain. Baik. Kemudian jemaah sekalian, termasuk dalam bab ini, termasuk dalam permohonan, bab doa permohonan, ada 5 permasalahan yang disebutkan ulama. Yang pertama isti'anah, meminta pertolongan. Seperti yang selalu kita baca dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka ini termasuk doa al-mas'alah. Yang kedua, istighatsah. Istighatsah itu maknanya talabul ghauts, meminta pertolongan dalam keadaan susah. Jadi dia lebih khusus dari isti'anah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian dengan mengatakan, aku mendukung kalian dengan mengirim 1000 malaikat yang datang secara berurutan atau berturut-turut. Ini terkait kisah perang Badar. Jadi Nabi SAW melakukan istighatsah, maka Allah mengabulkan permohonan beliau mengirim 1000 malaikat membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik, ini istighatsah. Yang ketiga isti'adzah. Isti'adzah artinya meminta perlindungan. Ini masuk dalam doaul mas'alah, doa permohonan. Maka termasuk syirik minta perlindungan kepada orang yang sudah wafat, atau minta perlindungan kepada para jin. Allah sebutkan kesyirikan ini dalam surat Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu, maksudnya ada orang-orang yang berbuat syirik, yaitu mereka manusia meminta perlindungan kepada para jin, maka para jin itu hanya menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini hukuman dari Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah, kita tambah takut, tambah lemah. Namun kalau kita minta perlindungan kepada Allah, kita menjadi aman dan kuat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, terkait dengan syafaat. Terkait dengan syafaat. Syafaat itu milik khusus Allah. Tadi saya sudah sebutkan definisi syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam milik khusus Allah. Maka jemaah sekalian, syafaat itu milik khusus Allah. Siapa yang meminta syafaat dari selain Allah, maka dia telah berbuat dosa syirik. Apa dalilnya? Syafaat itu milik khusus Allah. Surat Az-Zumar ayat 44. Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Tapi bukankah Rasulullah SAW akan memberi syafaat? Begitu pula para nabi dan lain, para nabi yang lain, orang-orang soleh juga? Betul.
Tapi itu baru janji Allah. Kelak di akhirat, mereka diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi bukan sekarang di dunia. Bukan di dunia Allah memberikan izin kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat. Tidak. Itu nanti di akhirat. Makanya kita baca doa setelah adzan. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Kedudukan yang terpuji maknanya adalah syafaat. Allah baru janjikan kepada beliau. Jadi minta syafaat dari selain Allah adalah syirik. Karena itu adalah sesuatu yang milik khusus Allah. Iya. Kemudian yang kelima terkait dengan tawassul. Menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa. Maka ini juga termasuk kesyirikan, dan bahkan itulah kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka, maka mereka berkata, kami tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka untuk tawasul. Orang-orang musyrik dulu menyembah kepada patung-patung, tujuan mereka untuk tawasul juga. Artinya supaya mereka didekatkan kepada Allah. Iya. Kemudian doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah tidak membutuhkan perantara. Dan berdoa kepada Allah melalui perantara, minimal itu adalah bid'ah. Minimal itu adalah bid'ah. Kalaupun kita tidak katakan itu syirik, tetap saja itu tidak boleh. Karena bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan cara berdoa seperti itu. Tidak pernah. Tidak pernah beliau mengajarkan kepada para sahabat, berdoa saja kepadaku. Nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak pernah. Yang ada Rasulullah SAW menyuruh sahabat berdoa kepada Allah. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi musim kemarau, musim panas. Maka sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, minta didoakan. Kenapa mereka tidak datang ke kuburan Nabi SAW? Kenapa mereka tidak berdoa kepada Nabi SAW? Tapi mereka datang kepada Al-Abbas yang masih hidup. Ini tawasul yang benar. Tawasul yang benar itu ada 3. Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Dan ini yang terbaik. Sebagaimana contoh doa Rasulullah SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu. Nabi SAW bertawasul dengan 2 nama Allah dan 1 sifat Allah. Nama Al-Hayyu dan nama Al-Qayyum dan sifat rahmat. Allahumma birahmatika astaghithu. Iya. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Misalkan kalau kita berdoa, Ya Allah, dengan hadirnya saya di majelis ilmu ini, ampuni dosaku. Bisa jadi dengan sebab itu, Allah ampuni dosa kita. Asalkan hadir belajar beneran. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Jangan main HP. Ya. Bisa seperti itu. Ya Allah, ampuni aku dengan hadirnya aku di majelis ilmu. Ya. Atau dalam Al-Quran Allah sebutkan, Rabbana amanna. Orang-orang beriman itu mereka berdoa, Rabbana amanna. Wahai Rabb kami telah beriman. Ini pernyataan, bukan permintaan. Maka ini tawasul. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungi kami dari api neraka. Jadi tawassul dengan menyebut amal soleh kita dalam berdoa. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh. Ini boleh, syaratnya juga ada 3. Tawassul dengan cara minta didoakan orang soleh. Syaratnya ada 3. Yang pertama, orangnya masih hidup. Yang kedua, orangnya hadir. Kita bisa berkomunikasi dengan dia. Bisa langsung atau melalui alat komunikasi zaman sekarang. Dulu, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Ya, contohnya datang kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong doakan saya, ini sudah 2020 masih menjomblo. Contoh. Syarat yang ketiga, orang soleh beneran, bukan dukun. Ada banyak dianggap orang soleh, ternyata dukun. Nggak boleh minta didoakan dukun. Jadi ini 3 syarat tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Baik. Adapun menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, maka itu bukan tawasul yang benar, tapi itu adalah at-tawassul syirki, tawasul yang syirik, sekaligus at-tawassulul bid'ah, tawasul yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, ini yang pertama. Syirik dalam berdoa. Kita masuk yang kedua. Dosa syirik yang kedua, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Tapi menyembelih untuk selain Allah tidak semuanya syirik. Menyembelih untuk selain Allah itu ada 3. Ada 3 macam. Yang pertama, yang dibolehkan atau hukumnya mubah. Contohnya apa? Menyembelih untuk kita makan atau diperjualbelikan. Ini hukumnya mubah. Yang kedua, menyembelih yang disunnahkan atau dianjurkan dalam syariat. Menyembelih untuk selain Allah tapi dianjurkan dalam syariat. Contohnya, menyembelih untuk menyambut tamu. Ya, orang Arab dulu di sebagian daerah juga, kalau ada tamu datang, mereka sembelih kambing atau sembelih ayam untuk makan bersama tamu. Ini dianjurkan dalam syariat, memuliakan tamu. Begitu pula menyembelih dalam walimatul urus, resepsi pernikahan. Nabi SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah yang syirik, yaitu littaqarrub wat ta'zim. Menyembelih untuk mendekatkan diri kepadanya dan mengagungkannya. Seperti menyembelih untuk para jin atau kepada orang-orang soleh yang sudah wafat. Maka inilah yang syirik. Kenapa demikian? Karena itu ibadah. Menyembelih untuk pendekatan diri dan pengagungan adalah ibadah. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka solatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Allah sebut menyembelih bersama dengan solat. Solat adalah ibadah yang sangat agung. Maka menyembelih juga ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyembah kepada selain Allah. Ini adalah syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 4 orang. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah.
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'anallahu man awa muhdithan. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Wala'anallahu man la'ana walidayh. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man ghayyaral manar. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Maksudnya mencuri tanah orang, dijadikan milik dia. Jadi nomor satu yang dilaknat oleh Allah adalah man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Karena itu adalah dosa syirik. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Jemaah sekalian, bernazar itu ibadah. Bernazar itu ibadah. Apa dalilnya itu ibadah? Di antaranya surat Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nadri. Allah memuji al-abrar, orang-orang baik penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Allah puji mereka, menunjukkan apa yang mereka lakukan adalah ibadah. Karena Allah puji mereka melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taati Allah. Dan barang siapa bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini semua dalil-dalil menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Oleh karena itu, barang siapa bernazar untuk selain Allah, maka dia telah berbuat dosa syirik. Walaupun jemaah sekalian, nazar itu ada dua macam. Nazar itu ada dua macam. Nadhrul mutlak wa nadhrul muqayyad. Nadhar mutlak dan nadhar muqayyad. Nadhar mutlak itu seperti seseorang berkata, aku bernazar untuk Allah, apabila aku sembuh dari sakit, maka aku akan bersedekah sebanyak 500 ringgit misalkan. Kalau sembuh dari sakit. Afwan, ini nazar muqayyad namanya. Nazar muqayyad. Aku bernazar untuk Allah, kalau aku sembuh dari sakit, aku akan bersedekah 500 ringgit. Muqayyad itu artinya terkait dengan kesembuhannya. Jadi kalau dia nggak sembuh, dia nggak bersedekah. Adapun nazar mutlak, tidak ada kaitan apa-apa. Nazar mutlak, seorang mengatakan, aku bernazar bulan depan setelah terima gaji, terima upah kerja, aku akan bersedekah. Jadi bulan depan begitu ada uang langsung dia sedekah. Tanpa terkait dia sembuh dari sakit atau tidak. Nah, nazar mutlak ini ibadah secara mutlak. Adapun nazar muqayyad itu hukumnya minimal makruh. Minimalnya makruh. Dan bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Kalau dia punya prasangka buruk kepada Allah. Prasangka buruk itu prasangka buruk. Allah nggak akan sembuhkan aku dari sakit kecuali aku berjanji untuk sedekah dulu. Itu kan prasangka buruk. Harusnya kita prasangka baik. Harusnya dibalik. Nabi SAW mengatakan, dawaw mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ya, harusnya bersedekah untuk sembuh. Iya. Dan juga ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW ditanya tentang nazar dan beliau mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju minal bakhil. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Artinya dia nggak bisa merubah takdir. Jadi
nggak akan bisa merubah sakitnya menjadi sembuh dengan nazar. Sesungguhnya kata Nabi SAW, nazar itu hanya datang dari orang yang bakhil. Ya. Baik, jadi ini dua macam nazar. Dan dua macam nazar ini, kalau sudah terlanjur bernazar, dua-duanya wajib ditunaikan. Walaupun pada asalnya, nazar muqayyad itu makruh. Bahkan bisa haram, kalau ada prasangka buruk kepada Allah. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Bagaimana kalau tidak ditunaikan? Atau tidak mampu menunaikan? Kalau tidak ditunaikan tanpa sengaja, ya berdosa. Harus bertobat, dan itu menjadi hutang. Tapi kalau tidak mampu ditunaikan, maka ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Dan terkait dengan konsekuensinya, ada 3 bentuk nazar. Ada 3 bentuk nazar. Yang pertama, orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan. Seperti bersedekah atau puasa, dan lain-lain. Maka pertama wajib dia lakukan. Kalau dia tidak melakukannya, dia berdosa. Dia harus tobat kepada Allah. Kalau dia tidak sanggup melakukannya, maka dia harus membayar kafarah, denda. Jadi ada dendanya. Apa dendanya? Dendanya sama dengan sumpah, sama dengan kafarah sumpah. Jadi kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Ya, karena ada hadis diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man nadhara nadhran la yutiquhu fa kaffaratuhu kaffaratu yamin." Barang siapa yang bernazar yang tidak sanggup dia lakukan, maka kafarahnya adalah seperti kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Ada di surat Al-Maidah ayat 89. Yang pertama, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau yang biasa kita makan. Jadi jangan ambil makanan yang paling buruk. Tidak harus yang paling mahal, minimal yang pertengahan. 10 orang miskin kasih makan. Au kiswatuhum, atau dikasih pakaian. Atau pilihan, boleh dikasih makan atau dikasih pakaian. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Jadi boleh pilih satu dari 3 ini secara berurutan. 10 orang miskin dikasih makan, atau dikasih pakaian, atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Kalau tidak bisa, maka puasa 3 hari. Lebih afdal berturut-turut. Baik, ini kafarah sumpah sama dengan kafarah nazar. Kemudian yang kedua, nazar untuk berbuat maksiat. Kalau ada orang terlanjur bernazar untuk berbuat dosa, maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Tapi apakah dia harus membayar kafarah? Ya, harus. Tetap harus dia membayar kafarah. Kemudian yang ketiga, nazar yang syirik. Yaitu orang yang bernazar untuk selain Allah. Apa yang harus dia lakukan kalau dia sudah terjerumus dalam dosa ini? Yang harus dia lakukan hanyalah taubat. Jangan dia tunaikan nazarnya dan tidak ada kafarah. Kenapa tidak ada kafarah? Karena nazarnya tidak sah. Beda dengan nazar maksiat. Walaupun maksiat, tapi sah sebagai nazar, maka dia harus membayar kafarah. Baik, ini terkait dengan nazar. Kemudian yang keempat, syirik di dalam cinta. Syirik di dalam cinta. Kenapa ada syirik dalam cinta? Karena cinta kepada Allah termasuk ibadah. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan cinta? Yaitu kita mencintai Allah disertai dengan pengagungan dan ketundukan.
Mencintai Allah disertai dengan at-ta'zim wal khudu', pengagungan kepada Allah dan ketundukan kepadanya. Ini ibadah yang sangat agung. Maka dari itu, barang siapa mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah, maka itu syirik. Syirik dalam ibadah hati yang namanya cinta. Jadi, kalau kita cinta kepada makhluk seperti cinta kita kepada Allah, itu masuk kategori kesyirikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana cara mereka menjadikan tandingan bagi Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar, lebih kuat cinta mereka kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik itu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita ada orang-orang yang berbuat syirik dalam hal kecintaan, yaitu mereka cinta kepada makhluk melebihi cinta mereka kepada Allah, atau sama seperti cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan keutamaan orang yang mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa yang Allah cintai serta membenci apa yang Allah benci. Apa yang akan dia dapatkan? Halawatul iman, manisnya iman. Sudahkah kita merasakan manisnya iman? Orang yang merasakan manisnya iman itu, ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasa nikmat, lezat, khusyuk. Itu tanda orang telah merasakan manisnya iman. Ibadah bukan lagi sebuah beban atau sesuatu yang memberatkan, tapi ibadah adalah kenikmatan. Maka cara mendapatkan manisnya iman adalah mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun, dan mencintai apa yang Allah cintai, yaitu amal-amal soleh dan orang-orang soleh, dan membenci apa yang Allah benci, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa kesyirikan dan kekafiran, dan orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa memilikinya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang dengannya kita mendapatkan manisnya iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai karena Allah, ini juga ibadah. Cabang dari cinta kepada Allah. Bagaimana caranya jemaah sekalian mencintai orang karena Allah? Seperti apa itu? Apa maksudnya mencintai orang karena Allah? Maksudnya adalah mencintai seseorang karena ketakwaannya, kesolehannya, keimanannya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Hendaklah dia benci untuk kembali melakukan kekafiran sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Jadi yang ketiga maknanya adalah kita harus benci dosa kekafiran. Begitu pula kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Artinya apa? Membenci apa yang Allah benci. Maka kita akan merasakan manisnya keimanan. Baik. Jadi mencintai Allah
Begitu pula cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah ibadah. Kemudian yang kelima, termasuk syirik berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berharap yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kita berharap disertai dengan pengagungan kepadanya dan ketundukan kepadanya. Maka ini adalah ibadah. Apa dalilnya? Ini adalah ibadah. Para ulama menyebutkan surat Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Maksud ayat ini, kita berharap kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu ibadah. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan itu, yaitu kita disayangi oleh Allah, فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا. Pertama, melakukan amal soleh. Yang kedua, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tidak mempersekutukan Allah atau berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama menunjukkan berharap kepada Allah adalah ibadah. Yaitu berharap yang disertai dengan at-ta'zim wal khudu', pengagungan dan ketundukan kepadanya. Maka ini adalah ibadah. Kalau seperti ini kita berikan kepada makhluk, maka itu termasuk syirik. Berharap kepada makhluk disertai pengagungan dan ketundukan kepadanya. Juga termasuk syirik berharap kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Contohnya apa? Berharap diselamatkan dari api neraka. Siapa yang bisa mengabulkannya? Hanya Allah. Kalau kita harapkan ini dari makhluk, maka itu adalah syirik. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namun takut itu ada dua. Yang pertama, al-khauf at-tabi'i, takut yang sifatnya tabiat. Seperti kita takut kepada api, atau kita takut kepada orang jahat yang punya kekuatan, maka ini sifatnya tabiat. Kita tidak berdosa. Sebagaimana Allah sebutkan Nabi Musa alaihissalam takut kepada pasukan Fir'aun ketika beliau membunuh salah satu dari pasukan Fir'aun. Di surat Al-Qasas ayat 18. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Musa di kota itu menjadi orang yang takut seraya beliau mengawasi pasukan Fir'aun. Ya. Dan beliau pun akhirnya lari meninggalkan kota karena takut kepada pasukan Fir'aun. Ini takut yang sifatnya tabiat. Maka hukum takut seperti ini tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi bisa menjadi dosa kalau menjerumuskan dalam dosa. Contohnya, takut sama atasan, sama majikan, takut dipecat, lalu disuruh berbuat dosa, kita pun berbuat dosa karena takut. Ya, seperti kemarin di Indonesia ada kejadian, takut kepada atasan, disuruh pakai topi Santa. Ya, di menjelang Natal kemarin, ikut menyambut. Takut mereka, nggak berani melawan atasan, mereka pun pakai. Maka ini takut yang haram. Rasa takut yang menjerumuskan dalam dosa. Ya. Pada dasarnya itu adalah tabiat. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, khauful ibadah, takut yang ibadah. Yaitu takut yang disertai dengan at-ta'zim wal khudu', pengagungan dan ketundukan. Maka ini ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu
fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah setan-setan yang menakuti kamu dengan wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Ayat ini menyuruh kita takut hanya kepada Allah, menunjukkan takut itu adalah ibadah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Juga surat At-Taubah ayat 13. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kalian takut kepada mereka? Padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Orang beriman takut kepada Allah, menunjukkan takut adalah ibadah. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, yaitu takut yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala pernah memberikan contoh. Beliau ceritakan, sebagaimana dalam syarah Thalathatul Usul, beliau ceritakan, ada seorang penuntut ilmu, ini kejadian di Mesir. Ada seorang penuntut ilmu naik taksi, melewati kuburan Badawi. Badawi itu mereka anggap wali, kuburannya diagungkan. Mereka datang berziarah dengan maksud mencari berkah di kuburannya, bukan sekedar ziarah, dengan maksud berdoa kepadanya. Jadi ini kuburan Badawi di Mesir. Ya, kalau di Indonesia ada namanya Wali Songo. Kuburan-kuburan para wali itu juga sama, diperlakukan seperti kuburan Badawi. Maka lewatlah taksi itu yang ditumpangi anak muda penuntut ilmu di kuburan itu. Ketika lewat di depannya, ada anak kecil minta-minta, pengemis. Biasa tempat-tempat ramai ada pengemis. Anak kecil minta-minta uang. Maka anak muda itu ngasih uang. Tapi anak kecil itu bersumpah, demi Badawi, tolong tambah, ini masih kurang. Maka uang itu diminta lagi. Lalu dia katakan, karena kamu bersumpah menyebut nama Badawi, saya tidak jadi berikan. Karena bersumpah itu harus dengan nama Allah. Itu juga termasuk syirik. Ada kita sebutkan di sini. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Jadi pemuda itu menghukum anak tersebut karena dia bersumpah tidak dengan nama Allah, dia tidak jadi kasih uang. Uangnya diambil lagi. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Supir taksinya ketakutan. Celaka kita ini. Kamu tidak hormat Badawi. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, supir taksi ketakutan, takut terjadi kecelakaan. Karena anak muda ini tidak hormat sama Badawi. Dia takut sama Badawi. Walhamdulillah, sampai di tempat tujuan, tidak terjadi apa-apa. Lalu anak muda itu berkata, mana? Badawi nggak bisa apa-apa. Lalu supir taksi berkata, Badawi juga pemaaf. Ya. Ini contoh takut yang syirik. Takut kepada orang yang sudah wafat, seakan-akan dia punya kekuatan. Bisa menimpakan mudarat kepada makhluk. Maka ini takut yang syirik. Baik, ini yang ke-6. Juga di tempat tertentu, ada di pantai tertentu, seperti Indonesia, ada namanya pantai selatan. Mereka meyakini, di situ ada penguasa, yang mereka takut kepadanya. Penguasanya itu wanita lagi, perempuan. Ratu mereka sebut, Nyi Roro Kidul. Ya, perempuan. Dan itu adalah setan di situ, menakut-nakuti mereka. Mereka takut kepadanya. Ini contoh lain, takut yang syirik. Ya. Dan itu bukan hanya takutnya yang syirik. Mereka yakin
di pantai mereka ada penguasa selain Allah, itu juga syirik. Ketika mereka takut kepadanya, itu syirik yang lain. Mereka juga menyembelih untuk dia, itu syirik yang lain. Mereka juga berdoa kepadanya, itu syirik yang lain. Iya. Jadi banyak sekali syirik mereka. Baik. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, syirik dalam niat, yaitu riya dan sum'ah. Riya itu maknanya orang yang memperlihatkan ibadahnya agar dipuji manusia. Adapun sum'ah, orang yang memperdengarkan. Maka ini termasuk syirik. Ini termasuk kesyirikan. Dan dia bisa menjadi syirik besar, bisa juga syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Kalau niat utamanya beribadah untuk riya. Tidak ada atau hanya sedikit niatnya untuk Allah. Hanya sedikit. Niat utamanya untuk riya. Maka ini adalah syirik besar, walaupun kata ulama hampir-hampir tidak terjadi kecuali orang munafik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Allah menyebutkan 3 sifat solat orang munafik. Apabila mereka berdiri untuk solat, pertama mereka bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh solatnya, dan juga suka terlambat datang. Yang kedua, wala yadhkur yura'unan nasa, mereka sekedar riya, ingin memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, artinya mereka tidak khusyuk. Ini 3 sifat orang munafik dalam solat. Solat malas-malasan, datang terlambat, tanpa ada udzur syar'i. Yang kedua riya, yang ketiga tidak khusyuk. Maka ini riya orang munafik adalah riya yang syirik besar. Baik. Kemudian yang kedua, riya yang syirik kecil. Riya yang syirik kecil itu niat utamanya beribadah kepada Allah. Tapi ada sedikit saja, walaupun sedikit sekali, keinginan supaya dipuji orang. Maka itu adalah syirik kecil. Contohnya, ada orang pergi haji, biar pulang dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Ini riya. Ingin dipuji dengan panggilan Pak Haji dan Bu Haji. Ini hati-hati. Udah pergi haji, capek-capek, dana besar, uang besar keluar, tapi hanya dapat dosa, bukan dapat pahala. Itu dosa. Syirik kecil, itu bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karena itu, dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya, kata Nabi SAW, itulah riya. Subhanallah, kata Nabi SAW, ini yang paling aku takutkan menimpa kalian. Bahkan dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-masih ad-dajjal? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Karena tempatnya di hati, tersembunyi, tapi Allah Maha tahu. Ini kata Nabi SAW, lebih aku takutkan daripada Dajjal. Subhanallah, ini berbahaya sekali. Dajjal itu luar biasa fitnahnya. Tapi ternyata syirik kecil, syirik yang tersembunyi, lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati jemaah sekalian. Kemudian beliau berikan contoh. Yakumur rajul yusalli, fayuzayyin salatahu lima yara min nadhi rajulin ilaih. Seseorang yang berdiri untuk solat, lalu dia bagus-baguskan solatnya karena ada yang memperhatikan.
ada yang sedang melihatnya sholat. Ya. Kemudian di dalam lanjutan hadis tadi, hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah akan mengatakan kepada mereka di hari kiamat, kepada orang-orang yang riya, idza juziyan nasu bi a'malihim, yaitu ketika manusia telah dibalas amalan-amalan mereka, sementara yang riya tidak dapat balasan. Maka Allah katakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan kepada mereka amalan-amalan kalian ketika di dunia. Kemudian lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Jadi tentu tidak mendapatkan apa-apa. Baik, jadi ini sangat berbahaya, riya dan sum'ah. Kemudian yang kedelapan, juga termasuk syirik dalam niat, yaitu beramal karena dunia. Beramal karena dunia. Baik. Ini yang kedelapan, beramal karena dunia. Ini termasuk syirik. Contohnya gimana? Orang yang beramal karena harta. Misalkan dia muadzin, adzan, karena pingin dikasih upah. Atau jadi imam masjid karena pingin dikasih upah. Atau jadi guru agama, jadi ustadz karena pingin dikasih upah. Maka ini beramal karena dunia. Ini termasuk syirik apabila diniatkan itu semata-mata. Walaupun tidak sampai syirik besar, tapi syirik kecil. Jadi kalau ada orang beramal karena dunia, dia pingin dapat harta dunia, maka itu termasuk syirik kecil. Dalilnya diantaranya surat Hud ayat 15-16. Allah Azza wa Jalla berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan membalas amalan-amalan mereka di dunia secara sempurna dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Semua amalan mereka kami balas di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang di akhirat kelak tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus amalan yang sudah mereka kerjakan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan menjadi batil apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini menunjukkan syirik besar. Tetapi kata para ulama, ayat ini tidak sedang berbicara tentang orang muslim. Ayat ini sedang berbicara tentang orang kafir. Sehingga ayat ini ketika dihukumi pada orang muslim, syiriknya berkurang menjadi syirik kecil. Jadi kalau ada orang muslim beribadah karena dunia, itu syirik kecil. Tidak sampai tingkat syirik besar. Iya. Namun jemaah sekalian, kalau ada orang yang beribadah, dia pingin di akhirat, pingin juga di dunia. Misalkan dia bersedekah, dia pingin balasan Allah di akhirat, dia pingin juga balasan di dunia. Maka ini hukumnya boleh. Adapun riya tadi, yang nomor 7, nggak boleh sama sekali. Tapi untuk balasan di dunia, namun yang dia utamakan balasan di akhirat, itu boleh. Ada orang yang bersedekah, dia pingin dapat surga, balasan Allah di akhirat. Tapi dia juga pingin di dunia dia menjadi kaya raya, makanya dia rajin sedekah. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada dalilnya. Surat At-Talaq ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini dalil menunjukkan
kita boleh berharap rezeki dan jalan keluar semua masalah kita di dunia. Karena Allah memberikan janji kita akan diberikan rezeki di dunia dan jalan keluar dari setiap masalah kita. Baik. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Silaturahmi adalah ibadah. Boleh kita harapkan balasan di dunia, tapi yang utama balasan di akhirat. Balasan di dunia di sini apa? Rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Jadi itu adalah dalil hal tersebut boleh, tapi kurang utama. Yang utama adalah kalau kita semata-mata mengharapkan balasan di akhirat. Dan Allah tidak akan sia-siakan kita di dunia. Baik, jadi jemaah sekalian, dalam masalah niat ini menjadi 5 tingkatan. Niat orang beribadah menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, orang yang berniat karena Allah semata, yaitu untuk mendapatkan balasan dari Allah di akhirat saja, bukan di dunia. Inilah yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya. Salat seseorang, puasa seseorang, zakat seseorang, kalau ini niatnya pahalanya paling besar. Yang kedua, dia niat karena Allah untuk dapatkan balasan di akhirat dari Allah, tapi dia juga pingin dapat balasan di dunia. Maka ini hukumnya boleh, tapi lebih rendah dibandingkan yang pertama. Pahala berkurang. Pahalanya berkurang. Tapi dia tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, dia niat semata-mata karena dunia. Dia nggak harap di akhirat. Dia niat semata-mata pingin senang hidup di dunia, makanya dia ibadah. Maka ini adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Kemudian yang keempat, orang yang beribadah semata-mata karena ingin dipuji orang, tidak karena Allah sama sekali. Ini adalah riya, syirik besar. Kemudian yang kelima, orang yang beribadah kepada Allah, niatnya karena Allah, tapi tercampur sedikit riya. Maka ini adalah riya yang syirik kecil. Jadi 5. Yang pertama, itulah ikhlas. Yang kedua, berkurang ikhlasnya. Yang ketiga, syirik kecil karena dunia. Yang keempat, riya syirik besar. Yang kelima, riya syirik kecil. Ini 5 bentuk niat orang beribadah. Baik. Kemudian yang ke-9, kita istirahat dulu 10 menit. Baru kita lanjutkan lagi. Ya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.